Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Pramdoni dengan NIM 20105244032 dengan Prodi Teknologi Pendidikan kelas B di Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana perencanaan pembelajaran agar terkelola sesuai dengan perencanaan pembelajaran jika konteksnya adalah pembelajaran daring. Penyebaran COVID-19 saat ini mengharuskan peserta didik belajar dari rumah atau school from home yang dibantu oleh guru atau pendidik dan orang tua. Pemerintah menghimbau agar pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara online atau daring, tidak ada pembelajaran tatap muka sama sekali. Berbicara masalah pembelajaran daring tentu menyebabkan perubahan perencanaan dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan perencanaan pembelajaran daring berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Seperti yang kita ketahui juga, perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara penyampaiannya, dan persiapan alat atau media yang digunakan. Lalu, apa saja yang harus kita perhatikan dalam pengelolaan pembelajaran daring agar sesuai dengan perencanaan pembelajaran? Berikut tips dan trik cara pengelolaan pembelajaran daring agar sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, dapat mengelola jadwal pembelajaran yang seimbang. Dengan mengelola jadwal pembelajaran yang seimbang, tentu perencanaan pembelajaran daring setiap minggunya berjalan terencana dengan batasan waktu dan muatan materi pelajaran. Selain itu, alokasi waktu setiap muatan mata pelajaran juga harus ditetapkan. Misalnya, untuk satu mata pelajaran dialokasi waktu 120 menit dengan jeda istirahat 30 menit. Sehingga para peserta didik tidak merasa terbebani selama proses pembelajaran berlangsung. 2. Memilih media atau perangkat daring yang tepat. Agar perencanaan pembelajaran daring dapat efektif, tentu penunjang utamanya ialah media atau perangkat daring yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Dalam memilih media atau perangkat daring yang tepat, para pendidik harus menyesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sarana yang dimiliki peserta didik di rumah untuk bisa mengakses perangkat daring yang digunakan sehingga proses pembelajaran dapat terrealisasikan dengan efektif. Adapun beberapa media daring yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran ialah: yang pertama, WhatsApp, kedua, Google Classroom, ketiga, Endomo, keempat, YouTube, dan kelas digital lainnya. Ketiga, menyajikan materi daring bervariatif. Berikut beberapa cara menyajikan materi daring yang bervariatif. Menggunakan aplikasi Wakelet, menggunakan media pendidikan animasi, menggunakan media YouTube, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, pentingnya kerjasama dan keterlibatan wali murid. Peran aktif orang tua dalam mendampingi proses pembelajaran daring di rumah merupakan bagian terpenting dalam penguatan karakter anak. Membimbing, mengarahkan dan motivasi sikap dan perilaku belajar anak agar menjadi lebih baik. Jadi, kesimpulannya adalah, oleh karena itu, dalam pembelajaran daring seperti saat ini, para pendidik harus memahami keempat komponen tersebut agar proses belajar mengajar dapat terrealisasikan secara efektif dan efisien, sehingga memenuhi standar pendidikan. Sekian dari saya Maulana Pramdoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.